Sobat kuliner, berikut adalah bahan-bahan untuk membuat pita bread ya. Di sini kita menggunakan tepung terigu ya. Di sini adalah tepung terigu protein yang tinggi, yakni Cakra ya. Atau kita juga bisa menggunakan Kereta Kencana. Kemudian di sini ada minyak sayur ya. Di sini berfungsi sebagai pengganti daripada margarin ya. Kemudian di sini ada air ya. Kemudian ada garam. Kemudian juga ada gula pasir. Kemudian di sini adalah yeast instan ya. Di sini adalah ragi instan ya. Oke, kita menuju ke proses pembuatan pita bread ya. Di sini kita menggunakan alat ya, mixer dough atau mixer adonan roti ya. Ini adalah kapasitas maksimal 1,5 kilo ya. Kemudian kita masukkan di sini bahannya terigu. Kemudian juga ada gula ya. Kemudian ada yeast instan ya. Kita aduk dulu sebentar. Kita aduk dulu sampai yeast ya tercampur rata dengan tepung ya. Kemudian apabila yeastnya sudah tercampur, baru kita masukkan garam ya. Di sini kita tambahkan garamnya ya. Kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah tercampur rata ya antara yeast, tepung terigu dengan garam ya, kita tambahkan di sini minyak sayurnya. Ya, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kemudian juga kita bisa tambahkan air ya. Kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit ya, sampai airnya tercampur rata. Kemudian nanti kita mixer ya, kita haluskan dia adonan sampai betul-betul kalis. Sobat kuliner, kita cek terlebih dahulu ya, apakah ini adonan sudah siap ya. Oke, kita matikan dulu mixernya, kita angkat ya. Untuk mengecek apakah adonan ini sudah kalis atau belum, kita bisa mengeceknya dengan mengambil sedikit adonan ya. Kemudian kita tarik ya. Jika dia sudah membentuk lapisan tipis ya, ini adonan sudah kalis ya. Kemudian juga adonan tidak gampang sobek ya, juga sudah terbentuk adonan tipis ya. Ini berarti menandakan bahwa adonan ini sudah kalis, sudah siap untuk diproses ya. Selanjutnya sobat kuliner, kita timbang-timbang ya adonan. Di sini kita potong ya, kita timbang dengan ukuran 60 gram nanti untuk bentuk yang bulat ya. Kemudian nanti yang 70 gram untuk bentuk yang oval ya. Oke, di sini kita 70 gram nanti untuk yang bentuk oval ya. Kemudian yang 60 gram untuk bentuk yang bulat ya. Oke, kita sudah bulat-bulatkan ya adonan. Kemudian kita roll ya. Ya, kemudian kita taburi loyangnya dengan tepung ya, tepung terigu. Di sini kita bisa menggunakan tepung terigu apa aja ya, baik yang protein tinggi, baik protein sedang ataupun protein rendah ya. Kita mulai menipiskan adonan ya. Jadi tadi yang bentuk 70, beratnya 70, bentuknya adalah oval. Kalau sudah ini kita letakkan pada loyang ya. Sobat kuliner, inilah hasilnya ya. Ini adalah adonan yang sudah kita tipiskan. Ini ada bentuk oval, kemudian yang ini adalah bentuk bulat ya. Selanjutnya adonan akan kita istirahatkan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit ya, supaya adonan lebih bisa mengembang ya. Setelah 15 menit kita langsung angkat adonan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam oven. Di sini kita menggunakan suhu oven kurang lebih sekitar 200 derajat Celcius. Lamanya itu tidak boleh terlalu lama. Jadi kita membutuhkan waktu kurang lebih hanya 3 menit aja ya.
Baik, ini kita masukkan adonan yang sudah kita istirahatkan ya ke dalam oven. Baik, kita setel waktunya kurang lebih 3 menit ya. Kita nyalakan alarmnya ya. Nanti setelah 3 menit alarm akan berbunyi, itu menandakan bahwa ini sudah selesai waktunya ya. Sobat kuliner, ini sudah selesai proses pengovenannya. Jadi kita keluarkan ya di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, di sini apabila panasnya masih ada yang kurang ya, kurang merata, di sini ada adonan yang mengembang, juga ada adonan yang tidak mengembang ya. Jadi di sini suhu panas harus betul-betul merata panas ya. Kemudian juga pada saat kita mengerol juga harus tebal tipisnya itu harus sama. Setelah di oven kita harus segera angkat ya, kita pindahkan ke piring ya. Ya, nanti bisa kita proses untuk pengisian ya. Baik, ini adalah hasilnya ya. Ini setelah suhu dingin dia akan mengempis kembali ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita panggang lagi ya. Setelah kita isi kita panggang.